Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kenalin, aku Salma Zeki Azahra. Aku mahasiswa Teknologi Pangan Undip angkatan 2019. Nah, di video kali ini aku akan membuat gummy milky candy atau permen jelly dari susu gitu. Nah, alat dan bahan yang dipakai ini sangat sederhana loh teman-teman. Jadi kalian semua bisa coba di rumah. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikutin! Twenty-four hours later. Tara! Ini dia produk yang aku buat. Nah, di sini ada label kemasannya. Peter Cat, terus ada keterangan apa jenis produknya, gummy milk candy. Kelihatan gak ya? Terus ada ingredientsnya. Terus ada diproduksi oleh siapa, diproduksi di mana, sama netonya. Jadi keseluruhan ini beratnya 60 gram berat bersihnya. Oke, jadi kita buka dulu. Ini aromanya susu banget sih. Terus warnanya bisa dilihat, warna susu gitu ya, putih. Warna susu gitu. Terus teksturnya kenyal. Bener-bener kayak jelly. Nih. Wih. Ini teksturnya mirip, jadi dia padat, kenyal gitu, padat strip kenyal. Jadi dia walaupun kenyal tapi dia masih bisa mempertahankan bentuknya gitu. Jadi kalau aku deskripsiin mungkin antara jelly dan agar-agar gitu. Kalau jelly kan dia terlalu kenyal, terus kalau agar-agar dia padat doang. Nah, ini kombinasi antara dua itu gitu. Oke, kita cobain yuk. Kalau yang aku rasain dia dominan manis aja sih sebenarnya. Hai, aku lanjutin ya. Jadi tadi permennya itu dia dominan rasa manis, bener-bener yang manis gitu. Terus untuk teksturnya tadi kenyal, padat strip kenyal. Terus untuk warnanya dia ya warna susu gitu, putih ya, putih agak keruh gitulah. Oke, jadi tadi kan udah lihat pembuatan produknya, terus hasil produk yang udah jadi dan kemasannya. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan produknya. Jadi permen atau kembang gula itu merupakan jenis makanan selingan yang bentuknya itu padat, yang terbentuk dari gula atau pemanis lainnya dengan atau bahan tambahan pangan yang diizinkan. Kembang gula diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, dan kembang nirgula. Nah, kalau permen jelly termasuknya yaitu kembang gula lunak karena permen jelly memiliki tekstur yang elastis dan kenyal. Nah, permen jelly merupakan produk makanan olahan yang terbuat dari pendidih gula dengan air atau bahan lainnya. Kalau kali ini aku menggunakan susu dengan ditambahkan dengan bahan pembentuk gel sehingga tekstur yang dihasilkan dari permen jelly ini memang kenyal dan lunak. Nah, sebelumnya kan udah aku jelasin terkait warna, rasa, aroma, sama teksturnya kan. Nah,
sekarang aku mau bahas kenapa sih kok bisa kayak gitu. Oke, pertama dari warnanya dulu ya. Nah, di sebelumnya kan aku bilang kalau warnanya itu putih keruh gitu kan. Nah, keruhnya tuh maksudnya nggak yang terlalu putih, kayak putih semi coklat, tapi ya nggak coklat banget sih. Tapi ya pokoknya putih keruh gitu deh. Jadi pada proses itu ada terjadi karamelisasi gula. Kan di bahannya kan aku menambahkan gula kan. Nah, waktu ketika suhu tinggi dan pemanasan dengan waktu yang lama itu akan terjadi karamelisasi gula. Karamelisasi gula itu menyebabkan adanya warna coklat gitu. Selain ada proses karamelisasi, pada proses pembuatan permen jelly itu juga terjadi reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard itu terjadi karena adanya reaksi antara asam amino atau protein susu yang bereaksi dengan gula dan gelatin sehingga terjadilah reaksi Maillard. Nah, yang kedua ini dari segi teksturnya. Nah, tekstur ini merupakan yang paling penting ya, karena memang permen jelly kan harus kenyal gitu. Jadi, untuk tekstur ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada gelatin, yang kedua ada sukrosa dan glukosa. Oke, pertama kita bahas gelatin dulu deh. Nah, gelatin ini merupakan protein yang bentuknya tuh gel. Nah, gelatin didapat dari hasil konversi kolagen yang secara alami ada pada tulang atau kulit hewan. Nah, konversi kolagen menjadi gelatin itu bisa dilakukan melalui proses asam maupun proses basa yang selanjutnya dilakukan pemanasan pada saat ekstraksi. Jadi, gelatin ini berasal dari kolagen yang ada pada tulang atau kulit hewan gitu. Nah, gelatin ini dia berfungsi sebagai pembentuk gel pada proses pembuatan permen jelly. Nah, pembentukan jelly itu merupakan suatu fenomena pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuklah suatu jala 3 dimensi yang bersambungan. Nah, selanjutnya si jala 3 dimensi ini tuh dia bisa menangkap atau mengimobilisasikan air di dalamnya sehingga membentuk struktur yang kuat dan kaku. Nah, adanya penambahan konsentrasi gelatin akan membuat air itu makin banyak yang terikat untuk membentuk gel gitu. Oke, yang kedua sukrosa. Nah, sukrosa ini juga merupakan bahan yang penting dalam proses pembuatan permen jelly karena sukrosa ini dia yang memberikan rasa yang manis pada permen. Selain itu, sukrosa juga memberikan tekstur yang liat dan dapat menurunkan kekerasan pada permen jelly. Nah, sukrosa yang digunakan dalam pembuatan permen jelly itu tidak boleh lebih dari 65% agar tidak terbentuknya kristal-kristal. Oke, kemudian ada glukosa. Nah, glukosa ini dia berfungsi sebagai penguat cita rasa, terus glukosa juga bernilai gizi yang tinggi, dan glukosa itu mampu menghambat terjadinya pembentukan kristal pada permen jelly. Jadi kenapa kok bisa sih glukosa menghambat pembentukan kristal? Jadi kan pembentukan kristal itu terjadi karena dari sukrosa. Nah, sukrosa akan lebih sulit membentuk kristal ketika terdapat molekul gula invert karena jika terdapat ketidakseragaman ukuran dan bentuk molekul, ya pembentukan kristal itu akan terhambat. Nah, selain itu, yang menghambat terjadinya kristalisasi adalah protein dan lemak yang ada pada susu. Jadi, protein dan lemak itu akan menyelimuti permukaan kristal dan mencegah satu molekul kristal untuk bergabung dengan molekul kristal lainnya. Jadi si kristal ini bentuknya tuh kecil-kecil, tidak terjadi pembentukan kristal yang lebih besar. Nah, dalam pembuatan permen jelly susu ini, kristalisasi itu harus dihindari agar tidak terbentuknya permen dengan tekstur yang keras. Nah, yang terakhir ada dari segi aroma. Sebelumnya kan aku bilang kalau misal aroma dari permen jelly susu ini tuh aroma susu gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi aroma atau bau dari susu. Yang pertama terkait penyerapan bau oleh lemak susu, kemudian pakan ternak, kemudian kondisi ternak, pengaruh sinar matahari, dan penambahan bahan-bahan lainnya pada susu itu. Nah, kita udah bahas semuanya.
Sebelum aku tutup, saran dari aku pertama itu tambahin mungkin essence vanilla atau essence yang lain, biar aroma itu nggak cuma aroma susu aja, karena si aroma susu ini dia menghasilkan aroma sedikit amis ya, karena memang susu gitu kan. Terus yang kedua, karena ini produknya bentuknya adalah permen, dimana permen itu kan dia nggak mungkin sekali makan langsung kita habisin gitu, kecuali emang bikinnya sedikit. Tapi kalau misal bikinnya banyak kan bisa nih buat disimpan buat besok-besok, dimakan besok-besok gitu kan. Intinya nggak mungkin sekali makan langsung habis gitu. Nah, saran dari aku pertama, disimpannya di dalam kulkas biar lebih tahan lama. Atau kalau misalnya mau disimpan di suhu ruang gitu, itu ditambahin pengawet. Yang ketiga, ditambahin perisa lain, misalnya emang perisa susu, biar rasa permennya itu nggak cuma rasa manis gula aja gitu. Oke, itu aja saran dari aku. Semoga video ini bermanfaat, boleh banget dicoba ya, buat nyemil-nyemil atau buat dikasihin ke teman dan lain-lain. Oke, see you in the next video.